Ya, kalau yang ditanya saat ini adalah sense of crisis dari pandemi COVID-19 yang mana secara keekonomian ini masyarakat kita kan memang serba sulit hidupnya. Tapi memang dalam Islam sendiri ini haji menjadi wajib bagi yang mampu. Kalau Mas Yandri sendiri sepakat nggak sih untuk menurunkan biaya haji? Apa subsidinya diperbesar, subsidi haji atau mungkin dari APBN atau bagaimana Mas Yandri? Jadi sekali lagi Mbak Caca, kalau menurut kami itu masih bisa ditekan ya. Karena sampai sekarang pemerintah Saudi kan belum menentukan jumlah berapa hari di Madinah dan Mekah. Karena itu akan berakibat dengan ongkos pemondokan dan catering, termasuk biaya yang lain. Sekali lagi itu kita belum putuskan 40 juta, belum. Saya meyakini itu masih bisa ditekan ya mungkin sekitar 40 juta sekian atau berapa, tapi beri kesempatan kepada kami supaya kami tidak gegabah, tidak buru-buru, dan ingat kami sekali lagi mengutamakan pelayanan kepada calon jamaah haji, tapi juga tidak memberatkan calon jamaah haji. Nah, oleh karena itu kita tunggu, sampai sekarang juga kuota belum keluar, kemudian apakah proses di Mekah dan Madinah termasuk di Arafah, di Mina, di Musdalifah, itu sama nggak dengan sebelum pandemi? Kalau misalnya ada pengurangan jumlah hari, ditambah lagi tidak ada karantina, tidak lagi ada PCR, saya hakul yakin ongkos haji yang diusulkan oleh pemerintah dari 45 juta turun menjadi 40 juta, itu bisa insya Allah kita tekan kembali, tapi sekali lagi tidak mengurangi pelayanan kepada calon jamaah haji baik sebelum berangkat, artinya di dalam negeri, maupun tiba di tanah suci dan kembali lagi ke tanah air. Nah, oleh karena itu hitungan kami belum bisa kami pastikan, kami belum tahu pemondokannya berapa, cateringnya berapa, jumlah jamaah hajinya berapa lama mukim di Madinah dan Mekah, dengan pihak penerbangan kami belum panggil kembali. Jadi mohon bersabar Mbak Caca dan para calon jamaah haji atau pemirsa TV One, kami akan menghitung sedetail mungkin dan semangat kami tidak memberatkan calon jamaah haji. Baik, Mas Yandri, tapi kalau hitung-hitungan sementara saat ini dari DPR, angka yang paling masuk akal itu berapa sih? Ataukah disamakan seperti di 2019 atau 2020 atau bagaimana? Sekali lagi Mbak Caca, kami belum bisa memastikan berapa pastinya ya. Karena misalkan gini, yang diusulkan oleh pemerintah ini kan 50 kali makan. Itu artinya dengan waktu normal sekitar 40 hari dan atau sama dengan sebelum pandemi. Lama di Madinah dan Mekah sama sebelum pandemi. Nah, sementara sekarang kerajaan Saudi yang dikomandoi oleh Komite Haji Pak Gubernur Mekah itu belum mengeluarkan berapa lama boleh jamaah haji itu tinggal di Mekah dan Madinah. Kalau misalkan nih Pak Caca, jamaah haji boleh tinggal di Mekah 10 hari, di Madinah 5 hari, kemudian di Arafah totalnya misalnya 5 hari, artinya 20 hari, itu setengah dari sebelum pandemi, mungkin akan lebih bisa ditekan lagi dari ongkos haji yang sebelum pandemi, apalagi dibandingkan dengan usul pemerintah hari ini 40 juta. Nah, oleh karena itu kita belum bisa berandai-andai, tapi feeling saya ini akan lebih bisa turun lagi, dan bisa kita pastikan tidak memberatkan calon jamaah haji, karena memang ya zaman pandemi, kemudian banyak usaha gulung tikar dan sebagainya, sementara mereka rindu dengan tanah suci. Sekali lagi mohon beri kesempatan kepada kami untuk memastikan komponen-komponen ibadah haji itu apa saja yang membuat jumlah total yang harus dibayarkan nanti oleh satu orang calon jamaah haji ketika semua sudah pasti, termasuk kuota, berapa lama di Madinah, berapa lama di Mekah, berapa kali makan, berapa pemondokannya, biaya bersalawahnya dan lain sebagainya, termasuk ongkos penerbangannya, Mbak Caca. Saya kira itu sementara, Mbak Caca ya. Nanti Pak Jaja tanggapi ya, tapi sebelumnya Pak, kita tanya dulu kepada masyarakat ini apa kira-kira unek-unek atau juga testimoni dari masyarakat. Rekan kami Fahada Indi sudah siap bertanya kepada masyarakat terkait mengenai besaran biaya haji ini hingga 42 juta rupiah. Fahada. Ya, selamat malam Caca dan pemirsa. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mengusulkan ya besaran pembiayaan ibadah haji tahun 2022 Masehi atau
1443 Hijriah adalah sebesar 42 juta rupiah. Seperti apa tanggapan warga masyarakat? Saya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saya akan tanyakan ke salah satunya. Selamat malam Pak, ini dengan Bapak siapa Pak? Malam, dengan Bapak Haji Suryanto. Pak Suryanto sudah tahu belum Pak usulan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk besaran pembiayaan ibadah haji tahun ini? Udah, Bagaimana Pak? sebesar 42 juta. Ya, betul. Bagaimana sih Pak pendapat Pak Suryanto mengenai hal itu? Kalau saya itu sudah sesuai, tergantung fasilitas dan jarak dari asrama dengan masjid. Jarak dari hotel dengan masjid, tergantung fasilitasnya. Saya pikir 42 juta itu sudah cukup fantastis. Berarti tidak masalah begitu ya Pak kalau ternyata biaya usulannya ini 42 juta rupiah? Saya kira tidak masalah, karena biaya umrah aja sekarang itu sudah sekitar 30-an juta. Apalagi kalau haji ini kan ada tambahan Armina, itu Arafah dan Mina. Jadi saya pikir itu tidak terlalu masalah. Apalagi waktunya itu bisa, kalau reguler itu kan bisa sampai 42 hari. Umrah saja itu cuma 12 hari sampai 15 hari itu udah sekitar 30 juta. Jadi kalau harga 42 saya pikir sangat wajar lah. 42 juta rupiah wajar jika sesuai dengan fasilitas begitu ya Pak? Sesuai dengan fasilitas. Terutama masalah jarak pemondokan dengan Masjidil Haram. Oke, berarti semoga ini kualitasnya juga fasilitasnya ditingkatkan begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Suryanto. Kita langsung cari warga lainnya nih, Caca dan juga pemirsa selanjutnya di sini. Selamat malam. Ini dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Pak Jainal. Pak Jainal, sudah tahu belum Pak ini besaran usulan biaya haji ini tahun 2022 adalah 42 juta rupiah? Oh, saya sudah tahu. Ini kan mengalami penurunan. Dari usulan yang sebelumnya ya, sebelumnya. Dari yang sebelumnya dari Kemenak. Pendapatnya bagaimana sih Pak dengan nominal atau biaya ini sebesar 42 juta rupiah? Kalau saya sebagai warga sebenarnya merasa keberatan ya. Soalnya kita kan masyarakat sebelumnya kan sudah mendaftar. Mendaftar untuk naik haji. Apakah itu bisa kalau di pertambah biaya itu bagaimana nanti masyarakat kita yang sudah mendaftar dengan kota yang kemarin? Gitu, Mbak. Berarti yang sudah mendaftar dengan nominal yang sebelumnya takutnya kecewa begitu ya Pak? Pasti kecewa, masyarakat pasti kecewa. Karena tidak semua masyarakat mau dengan biaya seperti itu yang dinaikkan sama Kemenak, kan begitu. Namun ada saran tidak sih Pak mengenai usulan biaya ini? Sebenarnya ya nggak usah lah Kemenak urus dana haji lah. Kalau saya rasa yang dana kemarin itu udah cukup. Karena kita masyarakat Indonesia ini, Ibu harus tahu bahwa penduduk Muslim terbanyak di dunia. Nah, ini kan sebagai aset juga buat negara kan. Begitu. Terima kasih atas pendapatnya Pak Jainal. Itu dia Caca dan pemirsa, ternyata warga masyarakat ini ada yang setuju namun dengan catatan tentunya fasilitasnya ini ditingkatkan begitu ya. Bisa jadi hotelnya ini jaraknya lebih dekat dengan masjid begitu. Namun ada juga tadi yang tidak setuju karena menilai usulan tersebut dirasa masih terlalu tinggi. Sementara itu yang bisa kami laporkan. Caca, Nisa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fada. Mungkin nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Jaja bahkan juga Mas Mus, mengingat bahwa yang 2020 mengatakan ini sudah lunas ini bayar. Kenapa kok bisa diminta lagi? Atau mungkin hitung-hitungan yang kemarin sudah lunas, ada dana lebih dengan apa ya istilahnya yang bisa didapatkan dari pengelola haji. Seharusnya itu yang dimanfaatkan untuk menutupi selisih. Mungkin gak ya Mas Mus? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.